Yo, what's up guys? Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban dunia yang seringkali tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi simbol budaya, sejarah, dan spiritualitas yang mendalam. Tempat-tempat ini adalah tempat suci yang diakui oleh berbagai agama di seluruh dunia, dari mulai Ka'bah di Mekah hingga Angkor Wat di Kamboja. Setiap lokasi ini memiliki cerita dan makna yang sangatlah unik. Oke guys, siapin diri kalian untuk menikmati perjalanan yang penuh inspirasi dan pengetahuan ini. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami guys. Terima kasih. Mari kita mulai dengan Ka'bah, bangunan berbentuk kubus yang terletak di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Ka'bah bukan hanya sekedar bangunan, ia adalah jantung dari iman Islam. Setiap hari, jutaan umat muslim menghadap ke Ka'bah saat melaksanakan sholat, menjadikannya sebagai arah kiblat. Bayangin aja guys, setiap detik di berbagai belahan dunia ada seseorang yang mengarahkan wajah mereka ke Ka'bah. Dan ini adalah simbol persatuan umat muslim di seluruh dunia. Setiap tahun Mekah menjadi saksi dari salah satu pertemuan terbesar umat manusia, yaitu ibadah haji. Lebih dari 2 juta peziarah berkumpul di sana, melaksanakan ritual yang telah ada selama ribuan tahun lamanya. Mereka mengenakan pakaian ihram putih, simbol kesetaraan dan kesederhanaan, dan melaksanakan serangkaian ibadah yang penuh makna, dari mulai tawaf di sekitar Ka'bah hingga melempar jumroh. Setiap langkah di Mekah adalah perjalanan spiritual yang mendalam. Tapi tahukah kalian guys, bahwa Ka'bah juga ternyata memiliki sejarah yang kaya. Menurut tradisi, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail sebagai tempat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak saat itu, Ka'bah telah menjadi simbol ketauhidan dan pengabdian kepada Tuhan. Dengan segala keagungannya, Ka'bah adalah tempat di mana iman dan sejarah bertemu. Yang mau ke Ka'bah mimin doain deh, semoga tahun depan kalian bisa melaksanakan ibadah haji guys. Sekarang mari kita terbang ke Bali, Indonesia, untuk mengunjungi Kuil Basakih. Kuil ini terletak di lereng Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali yang dianggap suci. Kuil Basakih adalah kuil terbesar dan terpenting dalam agama Hindu di Bali. Terdiri dari lebih dari 80 bangunan kuil yang didedikasikan untuk berbagai dewa dan dewi. Kuil ini sering disebut sebagai Ibu Kuil di Bali. Bayangkan aja guys, suasana di Kuil Basakih saat upacara keagamaan berlangsung. Suara gamelan yang merdu, aroma dupa yang menyelimuti udara, dan pemandangan indah Gunung Agung di latar belakang menciptakan suasana yang sangat luar biasa. Umat Hindu dari seluruh dunia datang ke sini untuk berdoa dan melakukan ziarah. Kuil Basakih bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat budaya dan tradisi Bali yang kaya. Luar biasa. Satu hal menarik tentang Kuil Basakih cuy adalah bahwa meskipun Bali dikenal sebagai destinasi wisata, kuil ini tetap menjaga keaslian dan kesakralannya. Umat Hindu di Bali dengan bangga mempertahankan tradisi dan ritual mereka, menjadikannya Kuil Basakih sebagai simbol identitas budaya mereka. Ini adalah contoh bagaimana tempat suci dapat menjadi jembatan spiritualitas dan budaya. Dari Bali, mari kita melangkah ke Eropa, yaitu mengunjungi Gereja Santo Petrus di kota Vatikan. Gereja ini adalah salah satu gereja terbesar dan terpenting dalam agama Kristen. Dengan arsitektur yang megah dan sejarah yang kaya, Gereja Santo Petrus menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya coy. Bayangin aja, setiap hari peziarah dan turis dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk merasakan kehadiran spiritual yang mendalam. Gereja Santo Petrus adalah pusat spiritual bagi umat Katolik, dan disinilah Paus memberikan khotbah dan memimpin misa. Arsitektur gereja ini dirancang oleh arsitek terkenal seperti Michelangelo dan Bemini, menciptakan suasana yang megah dan menginspirasi. Setiap detail dan kubah yang menjulang tinggi hingga patung-patung yang menghiasi dinding menceritakan kisah iman dan dedikasi cuy. Luar biasa.
Salah satu momen paling mengesankan di gereja Santo Petrus adalah saat misa Natal dan Paskah, ketika ribuan orang berkumpul untuk merayakan momen-momen penting dalam kalender Kristen. Suasana yang penuh haru dan kegembiraan diiringi oleh nyanyian musik yang indah menciptakan pengalaman spiritual yang tak terlupakan, cuy. Sekarang mari kita terbang ke Kamboja untuk mengunjungi kuil Angkor Wat. Kuil ini adalah salah satu kuil terbesar yang pernah dibangun dan merupakan simbol nasional Kamboja. Awalnya dibangun sebagai kuil Hindu untuk Dewa Wisnu, Angkor Wat kemudian diubah menjadi kuil Buddha. Dengan arsitektur yang menakjubkan dan ukiran yang rumit, Angkor Wat menjadi salah satu tempat wisata paling terkenal di dunia. Bayangin aja guys, setiap pagi matahari terbit di atas kuil ini menciptakan suasana yang magis dan juga mistis. Umat Buddha dari seluruh dunia datang ke sini untuk berdoa dan melakukan ziarah. Kuil Angkor Wat bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat budaya dan sejarah Kamboja yang kaya. Satu hal menarik nih tentang kuil Angkor Wat adalah bahwa meskipun kuil ini telah berusia lebih dari 1000 tahun, ia masih tetap mempertahankan keaslian dan kesakralannya, coy. Umat Buddha di Kamboja dengan bangga mempertahankan tradisi dan ritual mereka, menjadikan kuil Angkor Wat sebagai simbol identitas budaya mereka. Dan ini adalah contoh bagaimana tempat suci dapat menjadi jembatan antara spiritualitas dan budaya, coy. Luar biasa. Dari Kamboja, mari kita melangkah ke Yerusalem, mengunjungi tembok ratapan atau Western Wall. Tembok ini adalah situs suci bagi umat Yahudi yang terletak di kota tua Yerusalem. Tembok ini merupakan sisa dari kompleks sebaik suci yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Umat Yahudi dari seluruh dunia datang ke sini untuk berdoa dan menempatkan catatan doa di celah-celah batu tembok ratapan. Bayangin aja guys, setiap hari ribuan orang berkumpul di sini untuk berdoa dan memohon keselamatan. Suasana yang penuh haru dan kekhusyuan diiringi oleh nyanyian dan musik yang indah, menciptakan pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Tembok ratapan bukannya tempat ibadah coy, tetapi juga pusat budaya dan sejarah Yahudi yang kaya. Satu hal menarik nih tentang tembok ratapan adalah bahwa meskipun tembok ini telah berusia lebih dari 2000 tahun, ia masih tetap mempertahankan keaslian dan kesakralannya. Umat Yahudi di Yerusalem dengan bangga mempertahankan tradisi dan ritual mereka, menjadikan tembok ratapan sebagai simbol identitas budaya mereka. Ini adalah contoh bagaimana tempat suci dapat menjadi jembatan antara spiritualitas dan budaya. Sekarang mari kita pergi ke India untuk mengunjungi Varanasi, salah satu kota tertua di dunia. Varanasi adalah tempat suci bagi umat Hindu dan dianggap sebagai tempat yang ideal untuk melakukan ritual pemakaman dan upacara penyucian. Setiap tahun, ribuan peziarah datang ke Varanasi untuk mandi di sungai suci Gangga dan berdoa di kuil-kuil yang ada di kota ini guys. Bayangin aja cuy, setiap pagi matahari terbit di atas sungai Gangga menciptakan suasana yang magis dan mistis. Umat Hindu dari seluruh dunia datang ke sini untuk berdoa dan melakukan ziarah. Varanasi bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat budaya dan sejarah Hindu yang kaya. Satu hal menarik nih tentang Varanasi coy, adalah bahwa meskipun kota ini telah berusia lebih dari 5000 tahun, ia masih tetap mempertahankan keaslian dan kesakralannya. Umat Hindu di Varanasi dengan bangga mempertahankan tradisi dan ritual mereka, menjadikan Varanasi sebagai simbol identitas budaya mereka. Dan ini adalah contoh bagaimana tempat suci dapat menjadi jembatan antara spiritualitas dan budaya. Dari Varanasi, mari kita melangkah ke Bodh Gaya, tempat di mana Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Tempat menjadi salah satu situs paling suci bagi umat Buddha di seluruh dunia. Di Bodh Gaya terdapat Mahabodhi Temple yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan menjadi tujuan ziarah bagi banyak umat Buddha di seluruh dunia. Bayangin aja guys, setiap hari ribuan orang berkumpul di sini untuk berdoa dan memohon keselamatan. Suasana penuh haru dan kekhusyuan diiringi oleh nyanyian dan musik yang indah, menciptakan pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Bodh Gaya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat budaya sejarah Buddha yang luar biasa.
Satu hal menarik nih tentang Bodhgaya adalah bahwa meskipun tempat ini telah berusia lebih dari 2500 tahun, ia masih tetap mempertahankan keaslian dan kesakralannya. Umat Buddha di Bodhgaya dengan bangga mempertahankan tradisi dan ritual mereka, menjadikan Bodhgaya sebagai simbol identitas budaya mereka. Dan ini adalah contoh bagaimana tempat suci dapat menjadi jembatan antara spiritualitas dan budaya. Itu dia guys, perjalanan kita ke tempat-tempat suci terbesar dari berbagai agama di seluruh dunia. Dari mulai Ka'bah di Mekah hingga Bodhgaya di India. Setiap lokasi ini memiliki cerita dan makna yang sangat luar biasa. Tempat-tempat suci ini tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga merupakan simbol dari keragaman budaya dan sejarah umat manusia. Dengan mengunjungi tempat-tempat ini, kita tidak hanya menghormati kepercayaan orang lain, tetapi juga belajar tentang kekayaan budaya yang ada di dunia ini. Kita belajar bahwa spiritualitas dan budaya adalah dua sisi dari koin yang sama, dan bahwa tempat suci dapat menjadi jembatan antara keduanya. Terima kasih yang telah menonton hingga selesai cuy. Semoga kita terus dapat belajar dan menghargai kekayaan budaya dan spiritualitas yang ada di dunia ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video kami silahkan klik like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari kami cuy. Terima kasih. See you, bye bye.